Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Diki Kurnia. Kali ini kita akan membahas tutorial cara pembuatan aplikasi inspeksi dan pemeliharaan sederhana dengan Excel ataupun dengan spreadsheet sebagai database-nya. Jadi kurang lebih aplikasi inspeksi dan pemeliharaan ini sifatnya yaitu alurnya yaitu pertama kita melakukan inspeksi ataupun survei ataupun pendataan terhadap suatu peralatan yang dimana di sana terdapat form-form berkaitan dengan tanggal inspeksi, waktu inspeksi, temuan inspeksi, kemudian ada statusnya dan dokumentasinya. Nah, status ini kita buat di sini terdiri dari baik dan buruk, dimana jika dia statusnya baik maka dia tidak perlu adanya tindak lanjut pemeliharaan. Nah, sedangkan jika status inspeksinya buruk itu nanti akan diarahkan untuk tindak lanjutnya yaitu pemeliharaannya, dimana nanti dia akan tampil di UX ataupun di menu satunya, di menu yang kedua untuk nantinya dilakukan pemeliharaan dan tindak lanjutnya serta merubah statusnya yang tadinya buruk menjadi baik, sehingga tujuannya arahnya nanti akhirnya adalah data hasil inspeksinya ini yang hasilnya buruk, yang statusnya buruk berubah menjadi baik. Oke, mungkin langsung saja kita review dulu cara aplikasinya seperti apa. Kita masuk langsung ke aplikasi yang sudah kita buat. Nanti kita akan coba buat dari awal cara pembuatannya. Jadi kita review dulu. Yang pertama di sini ada dua menu. Ada dua menu. Nah, dua menu ini yaitu terdiri dari inspeksi dan HAR. Dimana masing-masing menu ini terdiri dari dua sumber yang berbeda, dua sumber spreadsheet ataupun Excel yang berbeda. Jadi inspeksi dia sendiri dengan nama spreadsheetnya inspeksi dan HAR. Kemudian untuk yang HAR itu spreadsheetnya berbeda. Kita beri nama inspeksi dan HAR 2 dengan worksheetnya ataupun sheetnya kita beri nama HAR. Dan untuk kolom-kolom yang ada di inspeksi dan HAR itu saling berkaitan, dimana di inspeksi itu terdapat ID inspeksi, tanggal, waktu, temuan, foto, status petugas dan upload, status uploadnya. Kemudian di HAR-nya itu memuat juga beberapa parameter ataupun beberapa kolom yang sama dengan kolom yang ada pada inspeksi, karena nanti informasi yang dari inspeksi itu akan masuk ke spreadsheet ataupun ke menu HAR untuk nantinya sebagai informasi hasil inspeksi dan apa yang akan kita lakukan untuk pemeliharaannya. Oke, kita kembali lagi ke aplikasinya. Jadi kita masuk dulu ke inspeksi, kita tambah data. Nah, di sini ada ID inspeksi, ada tanggal, ada waktu, kemudian kita isi temuan. Nah, temuan ini misalkan kita isi kita inspeksi untuk sebuah kantor misalkan. Jadi di sini misalkan ada temuannya pagar rusak. Kemudian kita coba ambil contoh fotonya. Statusnya ini yang pertama kita buat yang baik dulu ya. Kita yang buat yang baik dulu. Pagar statusnya baik. Kemudian kita isi nama petugas. Nah, Udin. Kemudian upload data di sini statusnya belum. Jadi nanti kita perlu ada action ataupun ada tambahan behavior untuk mengupload datanya. Itu juga nanti sebagai trigger untuk mengcopy data yang ada di inspeksi ke data yang ada pada spreadsheet HAR-nya. Kemudian kita save. Nah,
sinkronisasi berjalan. Kita lihat detailnya, statusnya belum ya, belum diupload maksudnya. Status di sini status belum diupload, kita klik. Nah, di sini dia memuat beberapa informasi yang sudah kita inputkan. Kemudian di sini ada status upload datanya belum. Nah, di sini ada icon upload. Nah, di sini di menu hard dia belum masuk. Jadi dia belum masuk sebelum kita klik icon uploadnya ini dan berubah status upload datanya menjadi sudah. Jadi kita klik upload, dia proses sinkronisasi. Kita tunggu. Nah, sudah selesai. Di sini upload data sudah dan icon uploadnya sudah menghilang. Jadi datanya sudah masuk ke HAR. Nah, kita lihat. Nah, di sini tidak ada statusnya. Kenapa tidak ada? Karena memang di sini status temuannya adalah baik. Jadi dia tidak perlu tindak lanjut, sehingga tidak tampil pada menu HAR. Nah, sekarang kita coba untuk buat yang statusnya buruk. Kita isi misalkan tadi pagar, ini pintu rusak. Pilih fotonya. Nah, statusnya kita pilih buruk. Petugasnya sama Udin. Kemudian kita save. Ini sudah diupload, kita pilih yang belum. Nah, oke, kita lanjut langsung di HAR. Belum ada ya, di HAR belum ada karena memang belum kita upload. Kemudian kita klik, kita upload. Nah, di HAR sudah muncul. Di sini statusnya sudah berubah menjadi sudah upload. Jadi untuk data inspeksi pintu rusak itu sudah terupload datanya dan sudah masuk ke menu HAR. Nah, di menu HAR kita di sini ada statusnya di sini adalah belum, artinya belum ada tindakan pemeliharaannya. Di sini misalkan kita sebagai petugas HAR, kita tinggal klik. Nah, kita parameter ataupun informasi-informasi yang ada pada data survei sudah masuk semua di menu HAR. Status HAR-nya adalah belum. Nah, kemudian untuk petugas HAR perlu melakukan edit di sini untuk mengisi data-data dan merubah statusnya jika memang temuannya ini sudah diperbaiki. Oke, kita isi ya. Untuk ID HAR dan data inspeksi non editable, jadi kita hanya bisa melihat. Nah, kita tinggal mengisi tanggal HAR-nya. Tanggal HAR-nya bisa kita isi hari ini, waktunya juga sama. Misalkan tindakan HAR-nya misalkan kita buat perbaikan pintu, tugas HAR-nya Syarif misalkan. Nah, statusnya kita isi selesai. Kemudian kita save. Nah, setelah kita save, tombol editnya di sini sudah menghilang. Jadi nomor tiket ataupun nomor inspeksi terkait dengan pintu rusak itu sudah selesai. Oke, kita lihat di sini statusnya sudah selesai. Jadi kurang lebih seperti itu untuk proses review terkait dengan aplikasi inspeksi dan pemeliharaan. Nah, sekarang kita bagaimana caranya kita membuatnya. Oke, ini kita coba buat dari awal. Nanti kita akan mencontoh setting-settingan aplikasi yang ada pada aplikasi yang sebelumnya. Oke, jadi kita buat baru. Di sini kita buat spreadsheet baru. Kita beri nama inspeksi tes inspeksi. Kita copy untuk kolom-kolomnya. Untuk yang upload kita hapus saja karena nanti kita buat virtual kolom. Kemudian kita buat baru lagi untuk yang HAR. Jadi kita buat spreadsheetnya ya. Jadi ini multi spreadsheet dalam satu aplikasi. Kita copy untuk kolom-kolomnya. Kemudian kita beri nama pemeliharaan. Tes pemeliharaannya.
Oke, ini kita hapus inspeksi dan harnya. Oke, kita sudah buat sheetnya. Ini kita beri nama inspeksi. Yang ini kita beri nama pemeliharaan. Oke, database-nya sudah kita persiapkan. Untuk inspeksi kita jelaskan dulu. Untuk inspeksi ada ID inspeksi sebagai pembeda data antara data yang satu, data inspeksi yang satu dan data inspeksi yang lainnya. Kemudian tanggal dan waktu. Kemudian ini temuannya berupa teks nanti. Kemudian evidence fotonya. Nah, status ini nanti otomatis ketika memang sudah diisi, dia statusnya tidak, untuk status ini kita pilih statusnya baik atau buruk. Kemudian petugasnya kita pilih ataupun bisa dipilih by enum ataupun bisa kita tulis atau kita ketik dengan teks. Oke, kemudian untuk yang pemeliharaannya sama, dia kita tambahkan satu ID pemeliharaan. ID pemeliharaan ini terkait dengan tindak lanjut dari hasil inspeksinya. Kemudian ada ID inspeksi. Ada ID inspeksi yang sama nanti dengan data yang ada pada spreadsheet inspeksi. Kemudian juga dari ID inspeksi sampai dengan petugas ini sama berdasarkan data yang ada pada inspeksi yang diupload datanya dengan kondisi statusnya buruk. Kemudian tanggal har ini untuk eksekusi pemeliharaannya, waktunya, tindakannya apa, statusnya yang tadinya belum ataupun dari buruk ke baik berupa enum. Nanti kita buat petugas harnya siapa. Jadi ini untuk struktur kolom-kolomnya. Kemudian kita masuk ke AppSheet-nya. Kita singkirkan. Kita buat data baru. Kita pilih start with your own data. Kita beri nama aplikasinya tes inspeksi. Kita pilih inspection dan survey. Kita choose your data. Kita pilih yang tes inspeksi dulu. Oke, kita close. Kita tambahkan lagi satu new table sheet on Google Drive. Nah, di sini tadi kita sudah memilih tes inspeksi. Sekarang kita pilih yang spreadsheet yang selanjutnya, yaitu tes pemeliharaan. Nah, kenapa kita buat dua spreadsheet? Biasanya tes untuk inspeksi dan data inspeksi dan pemeliharaan, khususnya inspeksi itu sifatnya dia biasanya harian dan data yang masuk itu banyak ya. Data yang masuk itu banyak. Nah, sedangkan pada spreadsheet itu kita dibatasi 5 juta sel. 5 juta sel. Kalau kita misalkan membuatnya dalam satu spreadsheet dan kita bedakan dalam sheetnya, misalkan kita tambahkan di sini inspeksi dan har, itu kemungkinan data yang kita punya itu akan cepat habis atau kuota yang ada pada 5 juta sel itu akan terpenuhi. Jadi makanya jika memang data yang kita input itu banyak dalam hariannya, diusahakan kita bedakan spreadsheetnya agar kuota data kita, database kita itu lebih banyak. Jika kita menggunakan dua spreadsheet, artinya kita bisa mempunyai kuota 10 juta sel yang ada pada spreadsheet. Nah, dan untuk kolom-kolom yang tidak digunakan itu bisa kita hapus. Kita bisa hapus karena memang biarpun ini kosong, tidak ada nama kolomnya, itu dianggap sebagai penggunaan oleh spreadsheetnya. Jadi untuk mengurangi pemakaian ataupun menambah kuota dari sales kita bisa hapus
kolom-kolom yang memang tidak digunakan. Jika nanti ada penambahan, kita bisa menambahkan lagi dengan sisip kolom di kanan. Jadi kita bisa nambah sesuai dengan memang ada penambahannya saja. Jika tidak, bisa kita hapus saja. Jadi penggunaan cells yang ada pada database kita bisa maksimal. Oke, kita lanjut. Kita setting dulu kolom-kolomnya. Yang pertama yaitu di inspeksi. Ini kita buat update allow-nya, kita checklist untuk update, add dan delete-nya. Kita masuk ke view kolom, kemudian kita atur. Nah, untuk ID inspeksi ini yang pertama kita text, kita set sebagai tipe text dan kita jadikan sebagai key. Untuk label kita pindahkan saja ke temuan. Nah, kemudian untuk show-nya kita checklist, editable juga require juga checklist. Nah, ini dia otomatis mendeteksi ID karena memang di sini ada penamaannya ID inspeksi. Jadi otomatis dia menggenerate AppSheet-nya, langsung membuat unique ID di sini. Jadi misalkan kita belum muncul unique ID-nya, kita bisa menambahkan sendiri dengan klik formula unique ID. Kemudian untuk tanggal kita set ke tipe date. Oke, kemudian kita untuk show-nya juga sama, require-nya kita aktifkan. Ini artinya data ini wajib diisi. Kemudian formulanya kita isi di initial value saja. Di initial value kita beri formula today. Kenapa di initial value? Karena nanti saat data ini masuk ke spreadsheet har, karena kita isi today, jika kita isi di formula maka nanti di har tanggalnya ini akan berubah sesuai dengan tanggal eksekusi harnya. Jadi misalkan kita ekspresi di tanggal 28 Agustus, saat dia dieksekusi pemeliharaannya itu tanggal 29, maka tanggal yang ada pada har, tanggal inspeksi yang ada pada di menu har itu akan berubah pada tanggal eksekusi harnya. Jadi datanya tidak sama dengan data yang sebelumnya, makanya kita beri formulanya itu di initial value-nya. Oke, kemudian untuk waktu kita beri tipenya time, kita masukkan untuk initial value-nya time now. Oke, selanjutnya temuan ini kita jadikan label dan require-nya kita aktifkan. Ini dia teks saja. Kemudian foto kita beri dia tipe image. Untuk status ini kita beri enum dengan kita tambahkan value-nya, option value-nya yaitu baik dan buruk ya. Oke, kita simpan. Kemudian untuk petugas ini kita beri teks, bisa juga enum, tapi kita beri teks saja. Oke, kita simpan dulu. Nah, kita cek. Oke, di sini. Nah, oke. Nah, di sini dia untuk ID inspeksi tanggal dan waktu ini masih bisa dirubah ya. Jadi kita editable-nya untuk tanggal dan waktu bisa kita disable, bisa kita uncheck ya. Nanti dia akan seperti ini bayangan. Jadi tidak bisa dirubah-rubah. Kemudian untuk ID inspeksi karena dia key, dia tidak bisa editable-nya di uncheck-nya. Jadi saat kita uncheck nih, dia nanti otomatis akan kembali lagi editable-nya karena dia kita jadikan sebagai key. Nah, paling bisa kita sembunyikan. Nah, kita sembunyikan bisa. Nah, langsung ada warning di sini bahwa kolom ID inspeksi tidak bisa dicari karena di statusnya sembunyi atau hidden. Tapi kita kembalikan saja. Kita show. Oke, sudah.
Kemudian kita masuk ke table har, kita set. Untuk table har kita set hanya dia update saja ya, update. Oke, kita save dulu. Di sini update aja ya, update. Oh, update dan add di sini. Jadi kita rubah lagi, update dan add. Oke, kita set kolom-kolomnya. Nah, ID, oh salah, di pemeliharaan. Di ID har yang untuk di pemeliharaan, ID har adalah kita jadikan sebagai key. Kemudian untuk labelnya kita pindahkan ke temuan. Oke, nah di pemeliharaan juga sama, di ID har-nya dia langsung mendeteksi unique ID. ID inspeksinya nanti kita masukkan formula, kita masukkan ke behavior action, yang mana nanti dia akan sama hasilnya dengan data yang ada pada inspeksi. Jadi untuk ID inspeksi teks tanggal ini kita buat date, waktunya kita beri tipe time, temuannya teks, fotonya image, statusnya teks, petugasnya juga teks, tanggal harinya ini kita beri nama tipe date, waktu harinya time now, time, nanti kita isi formulanya juga. Tindakan har ini teks, status har kita isi enam, value-nya di sini belum selesai. Jadi status data inspeksi yang buruk nanti statusnya belum selesai apa sudah selesai. Petugas harnya juga sama teks. Kita save. Nah, kita sudah punya di sini untuk inspeksi untuk har. Nah, oke. Selanjutnya kita buat slice. Kita buat slice dulu. Kita masuk ke data, kemudian kita masuk ke slice. Kita tambah new slice. Nah, di sini kita buat slice-nya itu adalah status buruk ya. Datanya adalah inspeksi. Datanya adalah har, masuk pemeliharaan. Kemudian kita raw filter conditionnya adalah status sama dengan buruk. Nah, kenapa kita buat filter? Nah, seperti yang ada pada review tadi, bahwa ketika kita buat data inspeksi baru yang statusnya baik, dia tidak muncul pada menu pemeliharaan. Sebenarnya datanya ada, tapi dia tidak muncul. Karena kenapa? Karena kita buat slice yang statusnya dengan kondisinya adalah statusnya buruk, dan dia akan kita tampilkan pada UX-nya. Jadi dia hanya menampilkan data inspeksi yang statusnya buruk, yang nantinya akan ditindaklanjuti oleh tim pemeliharaan. Oke, kita save. Nah, kemudian inilah yang kita buat behaviornya kita hide dulu. Kita buat action baru, yaitu upload. Kita beri nama upload. Yang tadi pada review upload data. Nah, di sini kita pilih do this-nya itu adalah add a new row to another table using value from this row. Jadi kita akan menambahkan data baru ke table yang lain menggunakan value yang ada pada baris ataupun pada table ini. Nah, table yang data yang sudah ada adalah inspeksi. Jadi kita akan menambahkan data baru ke table har menggunakan nilai ataupun value yang ada pada data inspeksi. Jadi kita tambahkan di sini table to add-nya adalah ke pemeliharaan. Nah, kita tinggal pilih nih di sini. Kita
kita pilih dulu, kita add dulu. Nah, di sini ada ID har, kemudian di inspeksi, tanggal, waktu, temuan. Jadi upload data yang pada review tadi itu dia adalah action ini, action mengcopy data inspeksi ke table har, menggunakan parameter-parameter yang ada pada tabel inspeksi. Temuan sudah, kita isi foto, tambah lagi, kemudian status petugas. Nah, kenapa di sini kita stop sampai petugas ya? Karena memang data yang ada pada inspeksi itu adalah dari sampai dengan petugas. Nah, ID hari ini kita beri formula unique ID. Nah, di sana kan tadi sebelumnya di table sudah kita set ya. Di sini kita set lagi tidak apa-apa. Kemudian ID inspeksi dia nilainya sama dengan ID inspeksi. ID inspeksi pada table inspeksi. Tanggal juga sama, kita isi tanggal. Waktu juga sama, mengambil nilai yang ada pada kolom waktu di table inspeksi. Untuk temuan juga sama. Untuk foto kita ambil dari kolom foto. Status dari kolom status, dan petugas dari kolom petugas. Oke. Kemudian di sini kita perlu tambahkan kondisinya yang di review tadi. Ketika dia sudah upload, dia akan menghilang tombol ikonnya ini karena ada trigger di sana tadi, status uploadnya sudah. Jadi di sini kita buat status uploadnya sudah, tapi nanti kita tambahkannya karena kita belum menambahkan kolom virtual upload data di table inspeksi. Jadi kita save dulu. Nah, oke, kita coba isi data dulu ya. Kita isi temuan, kan, pagar, foto, kita ambil sembarang, kita isi buruk, petugasnya Udin, kita save. Nah, UX nya kita perlu set ya. Oh ya, teman-teman juga bisa langsung menuju ke UX tanpa mengklik yang ada pada di sebelah kiri ini. Kita bisa langsung menuju ke UX dengan melihat pada kanan bawah ini. Jadi kita di sini ada view inspeksi dan table inspeksi. Jika kita, jadi dia menunjukkan yang ada pada view yang ada pada di sebelah kanan ini. Jadi kita bisa lihat. Nah, dia akan menuju langsung ke menu UX nya. Jadi kita pengen tahu nih, wah ini tampilannya apa nih sebenarnya nih, tampilan yang ada pada view ini dia UX nya apa sih? Oh, kita mau lihat nih di sini. Jadi misalkan kita klik detailnya, nah di sini dia akan menuju ke inspeksi detail. Ketika kita klik, nah dia akan menuju ke inspeksi detail. Jadi jika kita bingung kita mau menuju kemana dari tampilan ini, kita bisa melihat dari sini. Tabelnya juga sama, kita bisa lihat tabel di sini. Nah, dia akan menuju ke table inspeksi. Oke, kita lihat dulu kita set untuk view-nya, kita set ke table saja. Untuk group by-nya ini statusnya, oh karena kita belum buat ya, oke, kita simpan dulu. Nah, kemudian kita ke data. Oh, pemeliharaan, kita coba juga pemeliharaan, kita buat ke table juga. Statusnya yang kita pilih status har-nya yang kita group by status har. Oke, kita maju ke data, ke inspeksi, kita tambahkan virtual column baru. Oh, yang ini berubah salah ya. Inspeksi har itu, oke, kita rubah dulu. Untuk inspeksi bisa delete ya. Sebenarnya tidak pengaruh juga karena kita tidak ada aktivitas delete di sini. Kita ke inspeksi, ke kolom, kita buat virtual column. Nah, kita buat di sini upload data. Nah, formulanya yaitu
kita gunakan if dan lookup. Kita masukkan. Nah, oke, kita bahas formulanya. Sebentar. Nah, oke. Jadi kita bahas formula yang ada pada virtual column upload data ini, yaitu kita menggunakan if this row inspeksi. Nah, jika ID row inspeksi ya sama dengan lookup ID inspeksi di table har ID inspeksi, maka statusnya sudah. Jika belum, jika tidak ataupun tidak sama, maka statusnya belum. Nah, di sini kita perlu mencocokkan. Jika memang kita sudah mengcopy data dari tabel inspeksi ke tabel pemeliharaan, maka seharusnya ID inspeksi yang ada pada tabel inspeksi akan muncul di tabel har. Maka itu kita set triggernya, yaitu ketika dia memang sudah ada dan sama, maka status uploadnya sudah. Jika memang belum ada, belum muncul, ataupun upload datanya belum dilakukan, maka statusnya adalah belum upload. Kita bisa di sini tambahkan sudah upload ya, biar lebih jelas. Belum upload. Nah, jadi jika this row inspeksi ID inspeksi ini sama dengan yang ada pada tabel pemeliharaan, maka statusnya upload ya, sudah upload. Dan jika tidak ada, jika belum ada, maka status belum upload. Seperti itu. Oke, kita save. Oke. Ini sepertinya ada yang salah. Di sini ada unable to find table har. Di sini karena kita namanya pemeliharaan, jadi dia tidak menemukan ya. Karena ini tadi kita menggunakan formula yang ada pada aplikasi yang sebelumnya. Jadi kita rubah pemeliharaan. Nah, oke, sudah sesuai formulanya. Jika ada tanda checklist hijau, maka formulanya sudah benar, dan kita coba nanti. Oke, kita simpan. Nah, setelah kita buat upload data ini, kita masuk lagi ke behaviornya. Kita buat condition behaviornya. Jadi kan tadi kita sudah buat ya, jadi ketika dia sudah upload data, maka statusnya hilang. Jadi status di sini upload data sama dengan belum upload. Nah, jadi dia hanya muncul ketika status inspeksinya belum upload. Saat sudah upload, maka dia akan menghilang. Kita rubah di sini ikonnya upload, kita pilih gambar ini, kita save. Oke, kita coba. Sekarang kita coba. Nah, di sini sudah muncul ya. Di sini ikonnya sudah muncul, icon upload datanya, kemudian statusnya juga sudah muncul, belum upload. Nah, di pemeliharaan di sini belum ada. Nah, kemudian kemudian kita coba untuk mengcopy datanya. Di sini kan statusnya buruk, jadi seharusnya saat kita upload dia akan muncul di pemeliharaan. Oke, kita coba ya. Kita klik upload. Nah, proses sinkronisasi, statusnya belum upload. Kita tunggu. Nah, di sini sudah berubah, statusnya sudah upload dan ikonnya sudah menghilang karena sesuai dengan condition yang kita set pada behaviornya adalah berdasarkan upload data, statusnya belum upload. Nah, karena di sini sudah upload, maka dia tidak memenuhi dari kondisi yang kita buat, sehingga actionnya menghilang. Nah, dia selanjutnya datanya masuk ke pemeliharaan.
pemeliharaan. Oh iya, di sini masih blank datanya, jadi kita belum set. Kita masuk ke table pemeliharaan, kita ke kolom. Nah, di sini status harinya kita isi, karena tadi dia ada belum selesai, kita isi saat data masuk itu dia belum selesai. Jadi kita tambahkan di sini belum selesai. Nah, data pemeliharaan kita hapus lagi. Kita coba upload ulang. Kita refresh, kita save dulu. Nah, data inspeksinya, data harinya udah hilang ya. Kita coba ulang, upload ulang. Nah, datanya sudah masuk di sini dan dia langsung menghilang. Nah, statusnya langsung berubah ya, belum selesai. Sesuai dengan perubahan yang kita tambahkan pada initial value-nya. Initial value-nya kita tambahkan belum selesai. Nah, di sini. Nah, kemudian di sini adalah ada action edit. Kita coba kita rubah dulu tampilannya. Kita melihat masuk ke pemeliharaan detail. Kita main image-nya kita pilih foto. Kemudian untuk display modenya kita pilih side by side. Nah, biar agak ke samping dan tidak terlalu memanjang ya. Kita save dulu. Nah, kemudian kita perlu atur edit ini, action system edit ini, jika memang dia hanya muncul ketika status hardnya itu belum selesai saja. Jadi ketika sudah hard, dia tidak bisa diedit lagi datanya, seperti itu. Oke, kita masuk ke behavior. Nah, di sini ada show system action. Kita tinggal klik, nanti dia akan terbuka. Nah, kita masuk ke, karena di sini di menu pemeliharaan, data pemeliharaan, maka kita masuk ke pemeliharaan dan kita cari edit di table pemeliharaan. Nah, di sini kita set untuk kondisinya, behaviornya adalah status hard. Status hard itu sama dengan belum selesai. Nah, kita save. Nah, di sini kita langsung bisa lihat, tinggal kita edit jika kita ingin melakukan pemeliharaan. Kita edit. Nah, di sini dia data-data inspeksinya masih berwarna terang ya, artinya masih ada kemungkinan peluang untuk diedit data-datanya. Jadi kita rubah dulu, kita menuju ke table pemeliharaan, kita tinggal pilih klik di sini saja. Kita menuju ke kolomnya. Nah, ke kolomnya. Kalau kita menuju table pemeliharaan, di sini artinya kan dia editable. Kalau kita uncheck di sini editable-nya, dia bisa saat ini, tapi nanti dia akan berpengaruh pada action. Kita coba ya salah satu ataupun salah dua, tanggal dan waktu, ID inspeksi dan tanggal kita save. Nanti dia otomatis akan warning di behavior-nya. Nah, dia akan muncul di behavior-nya. Ada error di sini karena di sini tidak bisa di modified ataupun tidak bisa di editable. Jadi sistem behavior action ini tidak bisa bekerja karena tadi editable-nya kita uncheck list. Jadi kita bisa siasati dengan cara memasukkan formula pada editable-nya. Jadi ini kita cek lagi. Jadi data-data yang berdasarkan dari hasil inspeksi itu tidak bisa di editable. Kita masuk ke gambar pensil yang ada di sebelah kiri sini. Kita buat di sini, masuk ke update behavior. Nah, di editable ini kita klik simbol ini, kemudian kita isi formulanya false. Kita copy, nanti kita terapkan juga di kolom-kolom yang lain yang berasal dari data inspeksi. Behavior, tanggal juga sama.
pemeliharaan sampai dengan petugas, karena memang data inspeksinya hanya sampai petugas ya yang kita ambil. Foto juga buat files. Status. Terakhir petugas ke update behavior. Oke, kita save. Nah, dia langsung berubah seperti ini dan behaviornya tidak lagi ada warning ya, jadi behaviornya bisa bekerja dan data hasil inspeksinya tidak bisa diedit kembali. Nah, oke, selanjutnya kita isi data pemeliharaannya, kita pilih tanggalnya hari ini, kemudian waktu harinya juga sama, kita pilih hari ini, jam saat ini, misalkan tindakan harinya perbaikan, statusnya selesai, tugasnya kita pilih saat ini, kemudian kita save. Nah, di sini sudah tidak ada lagi action edit ya, action hanya ada action add di sini. Ini kita disable saja. Untuk pemeliharaan itu dia ya, update ya, dan delete. Ini kita sembunyikan saja ya, karena memang dia perlu menambahkan data seperti nama petugas dan lainnya, dan mengupdate statusnya dari yang belum selesai ke selesai. Jadi ini karena kita tidak boleh menambah data, sedangkan jadi kita atur di behavior actionnya, sistemnya, kita menuju ke pemeliharaan yang kemudian di add. Nah, kita sembunyikan saja untuk action add yang ada pada table pemeliharaan. Kita pilih ke sini ya, kalau misalkan tidak terlihat ya, kita show system, kita menuju ke table pemeliharaan, kemudian kita pilih add nya, kita set prominence-nya ke do not display. Nah, jadi dia menghilang, tapi tetap bisa kita menambah data, dia hanya tampilan actionnya saja yang menghilang. Oke, seperti ini. Kemudian kita coba input lagi, satu lagi, statusnya baik ya, temuannya misalkan gerbang, fotonya kita pilih ini, statusnya baik, tugasnya Udin, statusnya masih belum upload. Nah, di sini statusnya baik ya. Nah, status baik, kita perlu upload data juga. Nah, di sini masih muncul statusnya belum upload, di pemeliharaan belum muncul. Kemudian kita coba upload status yang baik. Nah, kita tunggu. Sudah selesai, sudah upload, ikonnya menghilang, data di table pemeliharaannya dia gerbang masuk ya. Coba kita lihat. Oh ya, oke, di sini masuk dia. Artinya kita belum menerapkan UX-nya pada slice yang sudah kita buat. Jadi slice yang itu sudah kita buat tadi, yang ini belum kita masukkan ke UX-nya. Nah, ini oke, kita menuju ke UX-nya, kita menuju ke view pemeliharaan. Nah, di sini for this datanya masih pemeliharaan. Nah, sekarang kita rubah ke status buruk slice. Nah, dia akan menghilang di sini ya. Dia hanya memunculkan status yang buruk saja. Oke, kita save. Jadi perlu diingat lagi kawan-kawannya, ketika kita ingin memunculkan yang status buruk saja dengan slice yang sudah kita buat, jangan lupa for this data pada UX-nya dipilih data yang sudah berdasarkan slice. Oke. Jadi di sini data inspeksinya ada dua, buruk dan baik. Kemudian di sini di pemeliharaan hanya satu yang muncul, yaitu statusnya yang buruk saja. Nah, oke, sekarang kita langsung terapkan cara penginstalannya sekalian ke
aplikasi AppSheet-nya. Bagaimana cara menginstalnya di device kita, yaitu kita coba mirroring dulu ke handphone. AnyDesk. Remote dulu. Oke, kita cancel sebentar, kita belum buka aplikasinya. Nah, kita terima. Oke, kita sudah set. Nah, kita minimize. Nah, kita akan mencoba menginstalnya ke HP kita ya. Jadi kita menuju ke user, kemudian di sini ada link, kita tinggal copy linknya ini ke misalkan kita isi nama di sini test AppSheet. Inilah link yang akan kita berikan ke misalkan ke HP pribadi kita dulu ya, untuk nanti diinstal di handphone. Oke, kita menuju ke sini, kita buka. Nah, sini sudah ada, kita install. Nah, sini tes inspeksi kita install. Dia akan menuju ke install AppSheet ya, karena kita belum download AppSheet sebelumnya. Oke, kita buka. Kita bisa menambahkan shortcutnya, tambah. Oke, kita masuk ke Google. Nah, kita pilih yang ini, AppSheet Tutorial Indo. Nah, kita bisa langsung muncul di HP ya. Nah, nantinya tadi juga kita sudah buat shortcut. Dia muncul di desktop, di tampilan utama, layar utama. Kita bisa geser. Nah, ini dia muncul di tampilan di beranda kita. Nah, ini shortcutnya sudah muncul, kita bisa klik. Dia bisa langsung muncul dan bisa langsung digunakan di handphone kita. Kita bisa tambah data di sini, sama seperti pada menu di AppSheet Creator View-nya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu cara pembuatan aplikasi sederhana dari awal pembuatan database sampai dengan install di handphone. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika video ini bermanfaat, mohon dukungannya, like, komen, dan subscribe, dan share juga ke teman-teman lainnya agar informasi ini sampai kepada teman-teman yang lainnya. Itu saja. Sekali lagi kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.